Halo semuanya, selamat sore. Halo semuanya, selamat sore, selamat datang dan selamat bergabung di IG Live Kreologi. Sebelumnya perkenalkan saya Resi Yuliani sebagai internship di modul Development Kreologi yang akan menemani kalian selama kurang lebih 1 jam ke depan sampai dengan jam setengah 6 sore. Sembari menunggu waktu berbuka puasa, teman-teman yang udah bergabung di IG Live, sore hari ini boleh banget nih komen di kolom komentar asal kalian dari mana supaya kita bisa saling bertegur sapa. Bagi teman-teman yang baru bergabung di IG Live dan belum tahu mengenai kreologi dan duanyam, saya ceritakan sedikit nih. Duanyam sendiri merupakan kewirausahaan sosial berbasis kerajinan tangan yang saat ini sudah bekerja bersama lebih dari 1.300 perempuan. Kita undang bahas dengan Kak Dina terkait usahanya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita berbincang-bincang dengan Kak Dina. Mungkin Kak Dina bisa langsung join. Hai, kayaknya belum masuk ya. Kita menunggu. Halo Kak Dina. Halo Kak, selamat sore. Kak Resi ya? Iya, halo Kak. Apa kabar Kak Dina? Kabar baik, puji Tuhan. Oke, ini kita langsung aja nih Kak, IG Live-nya. Aku tadi udah pembukaan. Kita penasaran banget nih sama tentang Lori Fashion. Nah itu Kakak bisa Mhm. cerita Kak mengenai Lori Fashion, lokasinya di mana, dan apa motivasi Kakak mendirikan Lori Fashion? Oke, selamat sore semua. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Dina Rosaria. Saya adalah owner dari Lori Fashion. Jadi, aku cerita sedikit ya Mbak ya. Sebelumnya aku tuh kan basicnya memang suka fashion gitu, terus suka juga dengan desain. Terus terbelakang saya itu kan arsitek. Jadi saya tuh emang senang-senang banget mendesain. Kebetulan saya dulu itu suka belanja produk-produk dari brand luar negeri gitu loh Mbak. Kan misalnya ya Zara, Mango segala macem kayak gitu tuh sangat menarik banget gitu loh. Terus aku tuh mikir, kenapa sih kita tuh kok di Indonesia ini kan banyak sekali wastra gitu loh, banyak pengrajin, habis itu juga banyak apa ya kain tenun kan bagus-bagus, semua tuh ada, setiap daerah tuh ada. Kenapa sih kita itu kok nggak memaksimalkan apa yang kita punya kayak gitu loh Mbak? Itu latar belakangnya. Akhirnya dari situ saya tuh memberanikan diri buat suatu apa ya desain. Waktu itu saya cuma nyoba-nyoba aja kira-kira itu yang disukain, yang bisa dipakai ke mall, bisa dipakai buat kerja, buat main kayak gitu. Akhirnya ternyata teman-teman itu banyak yang suka gitu loh. Jadi dari situ aja sih. Awalnya itu dari situ, dari kesukaan saya terhadap fashion. Terus saya tuh mikir, kenapa sih kita tuh kan punya banyak banget potensi gitu loh. Kenapa nggak kita olah aja biar bisa seperti mereka, brand-brand luar negeri, tapi kekinian gitu. Kan selama ini kita tuh kalau melihat batik, melihat lurik, tenun itu kan hanya dipakai buat acara-acara khusus, cenderung mewah, glamour kayak gitu. Aku pengen nih bisa dipakai buat yang lebih muda, bisa dipakai segala occasion kayak gitu Mbak. Oke, menarik sekali sih Kak. Berarti tuh Lori Fashion sendiri itu nggak hanya menjual produk ya, akan tetapi mengenalkan produk lokal, melestarikan kain lurik. Karena pada saat ini tuh menggunakan kain tuh sedang tren-trennya dan bukan hal yang kuno lagi. Dulu mungkin Iya, orang menganggap menggunakan kain tuh mungkin untuk acara-acara formal gitu ya Kak. Tapi kalau sekarang tuh kayak buat pergi hangout ke mall itu tuh udah bisa gitu. iya, iya, memang. Makanya aku juga Oke, pengen seperti itu kan, yang lebih simpel gitu loh mbak desainnya gitu dan syukurlah sih sampai sekarang itu tetap teman-teman antusias gitu loh banyak juga yang maksudnya teman-teman yang senang dan akhirnya bisa berkelanjutan sampai sekarang.
Oke. Eh, buat selanjutnya itu sebenarnya Kak alasan atau mengapa sih Kakak pengen ikut melestarikan kain lurik dan terjun di dunia kria dan fashion itu apa sih Kak? Kalau sebenarnya karena saya senang aja ya. Pertama emang saya senang fashion gitu. Cuma kan senang fashion dan juga saya melestarikan budaya Indonesia. Oh yang Mbak aku lupa ya, nggak ngomong ya. Ini kalau Lori itu lokasinya di Yogyakarta. Iya. Jadi teman-teman misalnya main ke Jogja gitu kan, jangan lupa pesen Lori atau boleh kok mampir ke kita, maksudnya ke tempat kita, walaupun kita belum ada showroom, tapi bisa kok kalau bisa lihat-lihat, nyoba-nyoba tuh bisa ada tempat ininya, Jogjanya workshop. di mananya tuh Kak? Saya di daerah Condong Catur. Oke. Jadi gimana Mbak? Sorry, sorry. Ini kenapa sih Kakak pengen banget gitu motivasi Kakak ingin melestarikan kain lurik gitu dan kenapa Kakak pengen terjun ke dunia kria dan fashion? Iya, jadi kan basicnya emang saya senang desain, itu pertama. Terus yang kedua itu saya tuh melihat kayak potensi di Indonesia itu sangat besar sekali gitu loh. Kalau kita nggak olah tuh sayang gitu loh. Saya melihat maksudnya kan selama ini tuh lurik, terutama batik, itu yang banyak di Jogja ya, itu kan hanya diolah buat kebanyakan tuh yang glamor, buat yang pesta, kondangan, segala macam. Tapi kita tuh buat sehari-hari itu belum ada, masih masih sangat terbatas pilihannya kayak gitu. Jadi aku ngerasa kenapa sih kalau luar negeri aja bisa gitu kan brand itu, kenapa kita nggak bisa? Padahal kita punya semua potensinya, punya semua sumber dayanya gitu. Itu yang aku pengen tunjukkan, pengen pengen bikin di Lori ini seperti itu. Oke, mungkin teman-teman yang join di IG Live sore hari ini, jika ada yang mau bertanya, silakan langsung ketik di kolom komentar di bawah atau bisa drop melalui question box ya. Oke, lanjut lagi nih Kak, makin seru banget nih perbincangan kita nih. Ngomong-ngomong mengenai kria dan fashion, mungkin teman-teman di sini yang ikut IG Live penasaran kali ya Kak, pengen lihat-lihat sedikit produk dari Lori Fashion. Boleh ditunjukin Kak atau diceritain produknya tuh apa aja sih Kak? Jadi ini yang sekarang ya, kita tuh kan berangkat dari kemarin pandemi ini Mbak, terutama pandemi ya. Jadi pandemi itu kita tuh banyak banyak banget bikin masker kain ya. Masker kain tuh menyisakan banyak banget perca. Nah, aku tuh jadi kita tuh jadi kayak gimana ya? Jadi kayak keprihatinan juga ya gitu. Kita tuh membuat sesuatu yang bagus, tapi kok ada masalah baru ya gitu. Nah, itu dari situ jadi mulai akhir 2020 kemarin kami itu membuat desain, gimana desain itu dia itu yang nggak menyisakan kain dan kita mengolah kain-kain sisa masker itu buat kita jadikan satu produk yang bisa bernilai kayak gitu. Contohnya kayak gini Mbak. Nih, Wah, contohnya. unik sekali ya, lucu sekali Mbak. Gitu kan kayak gini ini dari sisa masker semua loh mbak ini kita olah tapi kan walaupun dia itu sisa sembarangan gitu loh kita madu-madukannya kayak gitu itu yang baru keluaran baru-baru sih mbak terus ada juga yang kayak outer seperti ini Oh, outer tapi di belakang itu kayak ada ornamennya gitu loh mbak ada ornamen dari persa gitu ini yang sekarang tuh lagi hype banget. Jadi bisa dipakai buat new normal kan. New normal kan memang kita pakai lengan-lengan panjang. Cuma aku pengen yang ada sentuhan seninya tuh apa gitu ya, bisa membedakan sama yang lain. Itu kita manfaatkan dari kain perca relur itu. Ini koleksinya. Terus kalau koleksi lainnya Mbak, jadi aku tuh sekarang setelah pandemi ini ya berusaha kita tuh nggak membuang sampah gitu loh. Nah itu kita membuat cutting-cutting, itu cuttingnya tuh yang nggak memotong sama sekali bahan lain gitu loh, nggak memotong. Itu kayak gini Mbak. Ini oh, model kalau gitu, tapi dia tuh sama sekali nggak ada sisa perca gitu. iya. Dan ini Nggak pakai juga. kelihatan itu sisa percaya Kak ya? Nah, jadi kita tuh bisa pakai kemod, bisa buat kerja juga sopan gitu kan, bisa pakai buat hijab juga kayak gitu. Terus bisa buat juga bagus, nanti bawa berapa. Untuk di Lori Fashion sendiri, itu
customer bisa custom nggak Kak? Atau beli yang hanya di katalog-katalognya aja? Oh bisa, kalau misalnya teman-teman tuh gini Mbak, jadi kita tuh ada dua ya. Jadi emang ada ready Hmm. stock sama custom. Kalau misalnya Hmm. custom itu biasanya itu kan kita tuh membuat cuma size M, L, sama S. Itu biasanya seperti itu standar, gitu kan Mbak. Karena teman-teman itu ada yang minta dilebihin gitu, misalnya aku mau nambah lengannya, terus aku misalnya bodiku segini nih, LD ku lebih dari L, aku bisa nggak gitu, minta dadaku. Itu bisa custom Mbak, jadi kita sesuaiin dengan apa yang mereka minta, tapi modelnya dari kami. Terus Oh, ada oke. juga nih, ada juga Mbak kayak gini customnya. Misalnya teman-teman nih punya kain bagus nih, kain pemberian orang tua, atau misalnya kain warisan, atau mungkin misalnya kalau di Batak kan ada pemberian itu yang ya kain-kain gitu loh pas pernikahan. Itu teman-teman misalnya sayang banget buat dipotong-potong nih gitu kan. Itu kasih ke Lori aja nanti kita bisa combine dengan lurik gitu Mbak. Jadi kita ada seri yang uncut series. Kita itu tuh nggak memotong gitu loh. Jadi kan bisa buat itu utuh gitu loh. Nanti juga bisa seperti itu. Oke, berarti customnya bisa bermacam-macam ya Kak, nggak hanya yang kayak kita request pengen ini aja, tapi bisa yang lain kayak, oh pengen dikolaborasiin sama kain ini atau dengan model ini gitu, berarti bisa ya Kak? Hmm. Oke. Kalau misalnya untuk katalog dari Lori Fashion sendiri, itu biasanya update-nya itu per bulan atau gimana Kak di sosial media biasanya? Ya kalau sosial media terutama Instagram ya, itu emang update hampir tiap hari ya Mbak ya. Hampir tiap hari kita update karena buat keperluan konten gitu. Tapi kalau misalnya buat website, itu biasanya kita sebulan sampai 2 bulan sekali gitu. Itu karena apa ya? Karena kan website kan memang nggak bisa kita ganti-ganti ya Mbak ya. Maksudnya tuh lama gitu loh. Apa namanya? Harganya sudah pasti kayak gitu. Mungkin ada koleksi-koleksi baru kan per bulan sekali itu ada koleksi. Itu nanti yang kita masukkan per bulan gitu. Tapi kalau buat yang di IG sih hampir tiap hari sih Mbak kita selalu update. Oke, berbicara mengenai Instagram nih Kak, aku udah ngulik-ngulik nih Instagram dari Lori Fashion. Ini Lori Wardrobe ya namanya. Itu ada, kalau nggak salah punya 3 Instagram nih Kak. Bisa diceritain nggak Kak fungsi dari 3 Instagram itu apa aja Kak? Oke, jadi kayak gini Mbak. Jadi yang pertama, itu tuh yang Instagram ini kan yang pertama kan Lori Wardrobe. Itu dari pertama kali udah buat seperti ini gitu loh. Itu tuh semua yang koleksi pertama, koleksi yang terupdate semua ada di Lori Wardrobe. Terus yang kedua, itu dari Lori T-shirt. Itu tuh buat, jadi customer kami kan ada macam-macam ya Mbak. Jadi customer kami itu juga ada mahasiswa. Jadi mahasiswa itu kan kalau misalnya uh, membeli koleksi Lori Wardrobe, kadang-kadang belum terjangkau harganya karena memang bahan bakunya sendiri mahal gitu. Jadi kami buat kayak second line-nya itu tuh Lori T-shirt. Lori T-shirt itu tuh kaos, tapi kami kombinasi dengan kain perca gitu, kain lurik gitu. Jadi kamu juga bisa ke pantai, bisa jalan-jalan sama teman-teman ke cafe, hangout, pakai kaos tapi ada luriknya kayak gitu tuh Lori T-shirt. Terus yang ketiga Hmm. itu kawan Lori itu adalah koleksi dari teman-teman kita gitu loh. Semua customer kan kita menganggap customer kita sebagai kawan, sebagai sahabat gitu loh. Jadi teman-teman semua yang posting gitu kan, yang posting foto atau pakai foto gitu, foto pakai baju Lori itu kita semua simpan di kawan Lori semua. Jadi itu cuma kayak apa ya Mbak, kayak galeri gitu loh, galeri customer gitu. Oh, iya. Jadi kayak lebih gampang gitu ya Kak kalau misalnya dipisah-pisahin, diklasifikasiin tuh. Jadi kalau misalnya kita pengen, oh anak muda nih pengen lihat ini, oh tinggal buka Instagram ini gitu. Gampang sekali sih. Ini juga Mbak, misalnya ya, itu membantu sekali kalau misalnya kayak ada customer tuh galau gitu loh Mbak. Misalnya memilih baju nih koleksi, aku pengen yang ini nih, tapi bagus nggak ya buat badanku gitu loh. Biasanya kan kayak gitu. Iya. Terus aku minta tolong. Ya udah Mbak, ini bisa kok coba lihat di kawan Lori nih, kan ada tuh yang seri ini, misalnya Naneta Top gitu. Coba aja, cocok nggak? Aku bilang gitu. Jadi mereka lebih pasti lebih yakin gitu loh. Oh iya ya, kayaknya buat aku cocok sih kalau segini aja bisa gitu. Biasanya kayak gitu. Ya, bisa jadi bahan referensi juga ya buat customer. Dan Oke, menimbulkan apa ya? lanjut nih Kak. Sekarang kita masuk ke bagian produksinya nih. Untuk proses produksinya itu seperti apa ya Kak? Apakah udah memiliki tim dan bagaimana mengatur sistem produksinya?
Oke, kalau produksi sendiri kita itu ada, aku sini ada workshop ya Mbak ya. Workshopnya kami ada tiga yang di sini. Pertama 4, tapi yang satu lagi libur ya Mbak ya. Jadi kita sebenarnya itu kita ada berlima gitu, sama aku 6. Jadi workshopnya ada, terus habis itu di luar juga ada. Di luar itu kayak misalnya ibu-ibu gitu Mbak yang di rumah gitu kan, mereka itu aku kasih buat kerja gitu. Soalnya kalau semua di workshop itu nggak keburu gitu loh, kerjaan kan banyak banget. Kita yang mengolah, yang cutting, semua itu spesialis semua di workshop. Tapi kalau buat yang kayak yang kerajinan, yang benar-benar yang kayak tas tadi, kayak gini, itu tuh semua kita olah di luar. Karena kita juga nggak punya alat buat bikin tas, buat apa kan beda sama baju, itu lebih tebal kan. Itu semua kita kasih keluar. Jadi kayak ada outsourcingnya ada, kayak ada apa namanya komunitas ibu-ibu gitu. Kalau di in-house kita berenam in-house-nya. Oke, berarti ini Lori Fashion itu memberdayakan ibu-ibu untuk membuat dari kain-kain perca itu ya Kak? Oke, bagus sekali. Perihal mengenai kain perca ya, berarti aku juga lihat nih di Instagramnya Lori Fashion itu juga menerapkan sustainable fashion. Nah, itu bisa diceritain nggak Kak, motivasi Kakak menerapkan sustainable fashion itu apa sih Kak? Kalau sustainable sendiri kan karena yang berkelanjutan ya Mbak ya, jadi semua itu banyak banget. Kalau kita mau bikin baju bagus tuh bisa gampang gitu loh Mbak, baju apapun kita bisa, bukan yang menggampangkan nggak, sebenarnya bisa gitu loh. Banyak banget teman-teman juga yang seperti itu, dan juga semuanya hampir semua tuh bikin baju bagus gitu loh. Cuma kan aku tuh ingin agar bisa berkelanjutan. Berkelanjutannya tuh gimana? Jadi bisa melestarikan budaya. Setelah itu juga kita tuh juga nggak membuang limbah seperti itu. Dan kita memiliki etika gitu loh. Etikanya itu adalah misalnya kayak gini. Kayak misalnya Mbak ya kan ada fast fashion. Jadi orang tuh kadang-kadang membuat baju cepat, tren segala macam itu nanti dalam waktu 3 bulan, 6 bulan udah kayak kelihatan jadul gitu loh, kayak kamu kok kayak gimana. Tapi kalau di Lori ini aku pengen tuh sampai sampai jangka panjang tuh dipakai, kayak misalnya 2-3 tahun mau pakai baju Lori itu masih kelihatan up to date gitu loh Mbak. Nah kayak gitu. Terus kalau sustainable juga karena latar belakangnya adalah melihat banyak sekali perca yang terbuang gitu loh. Aku nggak mau itu menjadi limbah, karena kan kain itu nggak bisa diurai, susah kan Mbak, kayak plastik gitu loh, susah banget diurai sama tanah gitu. Makanya mulai sekarang itu aku berusaha buat memilih bahan yang pertama kali itu adalah kain katun, karena kain katun kan dari alam, bukan polyester. Terus setelah itu dia juga kalau bisa sih warna alam, warna yang kalem-kalem gitu. Selain itu juga kita membuat yang kan itu Mbak, minimal potongan, minimal perca gitu. Jadi itu semuanya tuh satu kain itu kepakai semua. Kayak gitu. Berarti kebanyakan dari Lori Fashion itu menggunakan kain katun ya Kak? Kalau kita benangnya benang katun, iya, benang katun. Terus habis itu nanti dalam bentuk lurik kan, ditenun gitu Mbak. Oke, kenapa memilih benang katun Kak? Ataukah lebih gampang atau perawatannya lebih gampang atau bagaimana itu Kak? Sebenarnya gini Mbak, kan kalau katun itu kan dia menyerap Mbak, menyerap keringat. Nah terus kan kalau aku pengen jangka panjang, itu kan dia itu kan katun semakin lama kan semakin dingin kok dicuci gitu. Dia menyerap keringat, nyaman. Karena aku pun pengen agaluri ini bisa dipakai setiap hari. Jadi aku pengen juga bahannya tuh biar nyaman gitu loh Mbak, dipakai sehari-hari. Oke, nah ini tadi kita berbicara mengenai kain katun nih, berarti kita masuk ke jenis-jenis kain nih. Nah, kalau misalnya kain lurik itu kan jenis-jenis kain yang digunakan berbeda-beda ya Kak, mungkin ada selain dari kain katun. Nah, apakah setiap kain lurik itu memiliki teknik yang berbeda Kak dalam proses produksinya? Kalau kain ya, kalau kain sih sebenarnya gini sih Mbak, kalau kain katun itu kan dia kan gini Mbak, kalau aku kasih tau dulu ya Mbak ya, kalau misalnya lurik itu kan dia memang ada kelemahannya kalau namanya tenun ya Mbak ya, benang tenun. Jadi begitu dicuci itu dia tuh kayak menyusut gitu loh Mbak, menyusut 1 cm, 2 cm kayak gitu. Itu dia karakternya seperti itu, beda seperti kayak mungkin kayak sutra atau mungkin kain pabrik gitu ya, kain pabrik yang lain yang misalnya dari industri besar atau dari mana tuh mereka kain batik itu tuh nggak menyusut gitu. Tapi kalau lurik itu kan karena tenun benangnya kan,
Jadi dia itu nanti dia bisa menyusut, terus dia kalau begitu dicuci itu dia nggak bisa sehalus seperti awal lagi gitu. Itu kelemahannya. Makanya tapi kalau dengan katun, meskipun dia jatuh gitu kan dicuci dia nggak terlalu bagus, tapi dia tetap apa namanya nggak terlalu rapi, tapi dipakai tetap nyaman. Terus juga nggak terlalu kusut-kusut gimana banget kayak misalnya benar apa ya Rayam ya. Rayam tuh kan dia kalau nggak diserikat tuh kurang bagus gitu loh Mbak. Nah kalau gitu kan seperti itu gitu loh. Oke. Lebih gampang lah pokoknya kalau misalnya kain katun ya Kak. Katun Kalau itu ya lebih awet gitu aja, lebih nyaman dipakai. Oke, karena emang sebenarnya fashion itu yang paling penting itu kenyamanan sih Kak pada saat menggunakannya. Oke, kalau misalnya untuk perawatan nih Kak, perawatan kain lurik itu apakah ada perawatan khusus nggak sih Kak dalam merawat kain lurik atau misalnya nggak boleh masuk ke dalam mesin cuci atau gimana gitu, ada nggak Kak? Benar-benar. Jadi lurik sendiri kan karena dia tradisional ya Mbak ya, prosesnya itu tradisional pakai tangan manual gitu tuh. Jadi dia kalau sebisa mungkin kita kalau mesin cuci juga pakai tangan aja gitu. Jadi jangan pakai mesin cuci nanti dia apa ya Mbak rusak. Rusak itu dia tuh ditrika juga dia nggak bakal benar kayak gitu kan. Kalau misalnya kita cuma dicuci aja kan kita nggak terlalu meres juga ya biasa. Langsung dijemur kayak gitu nanti begitu jadi itu kita nggak perlu serika kuat-kuat juga udah lumayan rapi gitu loh nggak terlalu kusut. Tapi kalau pakai mesin cuci nanti dia susah banget gitu loh Mbak buat balik lagi biar enak dilihat pasti pakai gitu susah. Sebaiknya sih pakai tangan aja. Oh, Gitu jadi sih. kayak dikucek atau direndam aja itu udah cukup ya Kak berarti ya? Oke, berarti ini teman-teman mungkin yang menggunakan kain lurik atau yang suka kain lurik itu berarti ada tips nih dari Kak Dina. Berarti kalau misalnya pakai kain lurik itu nyucinya nggak usah masuk ke dalam mesin cuci, jadi cukup dikucek-kucek atau direndam aja gitu. Oke, aku pengen ngasih tahu lagi buat teman-teman yang mau bertanya, silakan langsung ketik di kolom komentar atau drop langsung di question box ya teman-teman. Oke, lanjut lagi nih Kak, perbincangan kita. Kalau misalnya untuk inovasi fashionnya sendiri Kak, Lori Fashion itu biasanya untuk referensi atau inovasinya dapat dari mana aja tuh Kak? Oke, pertama kali kan kalau inspirasi itu dari mana aja bisa gitu, dari mana aja. Kalau misalnya kita jalan-jalan, ketemu gitu kan, ada yang pakai baju lucu nih, atau mungkin misalnya ada apa ya lukisan kayak gitu tuh kita bisa menimbulkan inspirasi sendiri. Kalau enggak, biasanya sih aku sih baca-baca majalah, buka-buka Pinterest, segala macam kayak gitu tuh bisa ada inspirasi. Tapi inspirasi kan bukan mencontek ya. Kalau mencontek itu kita tuh benar-benar ngambil plek gitu kan, diplek gitu sama kayak gitu. Jadi kalau misalnya inspirasi itu kita hanya langsung kita tuh kayak ada apa ya, ada terbersit. Oh aku ada ide nih, kayaknya bagus nih kalau seperti ini. Terus nanti kainnya ada lagi tambahan seperti ini, ada improvisasinya kayak gini. Nanti itu yang menghasilkan satu karya yang berbeda dengan inspirasi kita sebelumnya. Oke, menarik sekali nih Kak buat referensi dan inovasinya. Ini ada yang bertanya nih Kak, L. Paula, pertanyaannya tadi nih mengenai cara perawatan kain lurik. Kak, cuci bajunya bisa pakai deterjen nggak sih? Itu gimana tuh Kak? Apa cuma cukup pakai air aja atau boleh pakai deterjen nih? Boleh sih, tapi nggak boleh terlalu ini. Halo Kak Elis, makasih ya udah mampir. Ini juga salah satu customer kami nih. Oh ya, halo Jadi, Kak. jadi kalau mencuci itu deterjen bisa, tapi sebaiknya deterjen yang cair Mbak. Soalnya kalau deterjen yang keras gitu tuh nanti dia akan merusak benangnya, merusak warnanya juga, karena kan semua tradisional. Jadi kalau tradisional tuh nggak bisa secanggih dengan print-printan pabrik gitu loh. Dengan yang apa ya alat-alat pabrik kan biasanya lebih ini ya, lebih mutakhir gitu, lebih teknologi banget. Jadi mungkin mengunci warna segala macam itu bisa. Tapi kalau tradisional itu dia itu benar-benar manual gitu, diculukin di ini. Itu kalau pakai deterjen yang keras dia akan cepat pudar warnanya. Jadi kalau misalnya kayak Elis mau pakai deterjen, pilih deterjen bayi atau mungkin yang cair aja tuh lebih lembut sih buat ini. Buat nggak cuma lurik ya, batik juga kayak gitu sih. Kalau ada lerak juga bagus lerak, tapi kan susah nyari lerak sekarang. Jadi ya pakai deterjen cair aja nggak apa-apa. Oke, berarti sekarang kan udah banyak juga ya Kak kayak deterjen-deterjen cair. Jadi lebih baik menggunakan deterjen cair aja ya, terus dikucek sama direndam aja. Oke.
gitu. Soalnya kalau kita punya koleksi kain tradisional, mending kita juga ini deh apa namanya juga invest buat apa namanya deterjen yang bagus gitu loh. Mungkin cuma nambah sedikit ya, tapi kan manfaatnya banyak gitu loh sampai jangka panjang. Oke, bagus sekali. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, target pasar dan strategi marketingnya tuh seperti apa sih Kak? Apakah ada spesifiknya nih dari Lori Fashion atau sebenarnya Lori Fashion itu general buat semua orang gitu atau gimana? Oke, kalau general sih nggak juga ya, karena kita kan nggak bisa menyenangkan semua orang gitu. Pasti ada juga yang senang, ada juga yang enggak gitu. Tapi kalau kita itu spesifiknya pertama kali itu dari kita dulu aja, itu yang paling gampang sih. Jadi kalau pertama kali aku buat itu, aku cuma pengen buat ya paling nggak sepantaran aku, teman-temanku gitu kan, kita yang memang kita tuh orang yang senang berkomunitas gitu kan, senang hangout gitu, misalnya kita senang pergi sama keluarga gitu kan, kita butuh pakaian yang menunjang itu seperti itu. Jadi target marketnya sih sekitar umur 28 sampai 40 tahun wanita biasanya seperti itu. Itu yang biasanya masuk ke ini kita, segmen kita. Jadi pakaian-pakaian kita itu biasanya dipilih dengan teman-teman yang seumuran segitu. Pokoknya milenial kayak anak-anak muda pokoknya. Oke. Sekarang kita lanjut ke konten nih Kak, konten-konten Instagram di Lori Fashion. Nah, menurut Kakak itu bagaimana sih Kak pentingnya sosial media bagi Lori Fashion dan bagaimana Kakak menentukan konten-konten yang ada di Lori Fashion? Karena waktu aku lihat juga di Instagram itu nggak hanya menjual produk ya, tapi kayak ada saran-saran atau misalnya kayak ada yang tadi juga kita bahas tentang sustainable fashion gitu-gitu. Nah itu bagaimana tuh Kak kalau mengenai konten? Oke, jadi gini Mbak, sebelumnya kan emang aku tuh hampir tiap hari itu ada kayak produk baru gitu ya, bukan produk baru sih. Jadi ada produksi gitu. Produksi itu yang kita tuh waktu itu aku belum punya tim marketing waktu itu. Jadi produk baru itu nanti yang kita langsung foto, kita buat konten gitu. Itu kan sama sekali sebenarnya bikin bingung juga gitu. Terus setelah 2020 ini kita tuh kerjasama dengan tim, ada tim marketing. Jadi aku sama teman-teman itu berpikir kayaknya kita nih harus mulai bikin ini loh Mbak. Apalagi pandemi ya, pandemi ini kan berkurang banget ininya apa namanya orderannya kan berkurang gitu, pemasaran berkurang. Jadi kita tuh bikin kayak konten-konten itu yang menguatkan engagement kita dengan teman-teman gitu, dengan customer kayak gitu. Terus aku sih ngomong sama teman-teman tim marketingku, gimana kalau kita itu buat pandemi ini kita nggak usah terlalu berekspektasi banyak buat kita menguatkan penjualan segala macam. Yang penting apa namanya ya, customer kita yang lama-lama itu tetap dekat sama kita tuh gimana caranya sih kayak gitu. Jadi kita bikin konten-konten yang edukatif, juga yang ngasih tahu tentang sustainable itu seperti apa, kulit seperti apa, kayak gitu Mbak. Oke, menarik sekali nih Kak. Nggak hanya menjual baju, tetapi ada info-info juga. Jadi kita melihat Instagramnya tuh nggak cuma cuci mata nih Kak, tapi kita juga dapat pengetahuan dan ilmu juga. Oke, berarti itu Kakak kalau buat konten-kontennya ada timnya sendiri gitu ya Kak? Ada, kalau sekarang ada. Oke, buat selanjutnya nih Kak, dalam menjalankan bisnis di Lori Fashion itu kendala apa aja sih Kak yang Kakak alamin biasanya? Ya, kalau kendala banyak sih Mbak. Banyak, tapi kalau saya sebagai apa namanya istilahnya pengusaha yang masih kecil gitu ya Mbak ya. Pengusaha kecil itu kan tantangannya pasti selalu di dana. Jadi memang kita selalu punya apa namanya selalu punya kendala di misalnya itu dana. Dana kita mau scale up itu gimana caranya kalau kita itu masih terbatas di situ gitu. Jadi kita mau bersaing dengan yang besar juga kita masih kendala di dana kayak gitu. Misalnya kalau kita bikin showroom nih kan harus butuh dana segala macam kan Mbak. Itu kita kendalanya terutama sih di situ sih. Tapi itu bukan jadi kendala yang berat ya karena sekarang kan semuanya serba digital. Juga semuanya kan serba online. Jadi kita tuh ya menyesuaikan aja di situ, nggak seperti apa ya, bukan sesuatu yang sosial banget sih selama ini. Jauh ini sih kendalanya hanya itu sih Mbak. Oke, ya karena kan kita sekarang emang bener sih kakak bilang tadi serba digital ya. Jadi semua itu
kayak melalui sosial media dan lain itu semuanya bisa gitu. Jadi makanya tadi kita bahas juga mengenai konten karena mungkin konten itu penting juga ya Kak buat menarik perhatian dari customer gitu. Nah, buat menarik perhatian customer nih, biasanya Kakak apa aja sih Kak tips and trick Kakak buat menarik perhatian dari customer biar customer tuh kayak wah tetap menjadi pelanggan di Lori Fashion? Aku tuh gini Mbak, biasanya ya. Jadi semua customer itu aku kan membahasakan sebagai teman-teman sendiri, sebagai kawan gitu. Jadi namanya tuh kawan Lori gitu loh. Kenapa sih kawan gitu? Karena kawan itu kita tuh bisa share sama mereka. Jadi salah satunya itu misalnya tiap hari Senin gitu, atau misalnya weekend gitu kan, kita itu kayak menyapa mereka gitu loh, menyapa dengan halo apa kabar teman-teman, semoga semua sehat-sehat ya kayak gitu. Terus kalau misalnya teman-teman komplain atau bukan komplain, misalnya aduh kak ini kekecilan nih, oh nggak apa-apa bisa kok kami permak kayak gitu juga bisa. Jadi kita masih menerima itu sih mbak gitu. Terus ada juga tim yang bisa permak juga ada. Terus itu sih mbak mungkin ya karena kita masih ini ya belum terlalu besar juga jadi kita bisa personal gitu pendekatannya ke customer kita. Kalau misalnya ada customer yang mungkin masih lama gitu udah lupa gitu kan udah lama banget itu kita lihat kita chat halo kak apa kabar gitu semoga sehat ya itu sih mbak. Oke, ini banget ya Kak tips and triknya tuh bagus banget ya. Jadi kita kayak biar lebih deket lagi sama pelanggan, sama customer. Jadi kayak customer tuh merasa, wah aku diperhatiin nih sama Lori Fashion gitu. Ya, maunya tuh kita tuh cuma nggak hanya jualan gitu loh. Jadi kita tuh benar-benar kayak jangka panjang kan gitu. Kita bisa benar-benar tuh bisa menjalin persahabatan jangka panjang. Jadi aku tuh nggak pengen cuma hanya menjual produk, tapi kan kita juga customer udah teman gitu kan. Jadi masa sih cuma gitu aja terus udah berhenti gitu kan sayang. Kita bisa nambah teman juga. Gitu. Oke, ini ada dari Emi Kuswandari. Mungkin ini sahabat Lori kali ya? Halo kesayanganku. Iya, Bener nggak nih Kak? iya. Halo Mbak Emi. Halo Kak Emi. Mungkin di sini yang ikut aja lah banyak juga nih sahabat-sahabat Lori nih. Teman-teman semua. Jadi mungkin teman-teman yang bergabung di AG Live atau sahabat Lori, jika ada yang mau bertanya, bisa aja nih langsung ketik di kolom komentar di bawah atau bisa drop melalui question box ya teman-teman. Oke, sekarang kita bahas mengenai ini ya Kak. Buat target kedepannya Lori Fashion nih mau buat gebrakan apa nih Kak? Atau kedepannya mau kayak gimana itu gimana Kak? Kalau kedepannya sih, aku tuh pengen nanti suatu saat tuh Lori tuh ini Mbak, dia punya showroom yang pasti, tapi showroomnya itu nggak cuma buat belanja aja gitu loh. Jadi teman-teman tuh datang tuh nggak cuma buat ngabisin duit tuh enggak, tapi bisa yang edukatif gitu loh. Jadi teman-teman tuh bisa datang sama teman-teman sama sahabatnya gitu buat reuni di Lori. Aku pengennya kayak gitu sih kedepannya. Tapi yang penting tuh Mbak, sekarang kita nih yang penting survive dulu sih melewati pandemi ini. Itu yang paling penting. Benar sekali karena emang pandemi itu banyak banget yang berubah gitu dari yang biasanya kita bisa ke toko langsung offline ini semuanya serba online dan ya kita harus ngikutin digital itu kayak semua serba online terus pembuatan konten serba online terus ke customer juga serba online itu semuanya serba online. Oke. Kalau misalnya selama pandemi ini berarti perubahan apa aja sih Kak yang Lori Fashion misalnya kayak mungkin dulu kita kalau misalnya mau lihat-lihat baju bisa langsung ke tokonya nih. Oh kalau sekarang kan gara-gara pandemi kita melalui media sosial gitu dan sebagainya. Tuh kalau di Lori Fashion apa aja sih Kak perubahan-perubahan selama pandemi? Perubahannya ini sih Mbak, sebenarnya sih dari dulu kita masih online ya Mbak ya, kita belum ada showroom yang gimana-gimana belum ada, jadi teman-teman semua memang online dari dulu. Cuma perubahannya itu sekarang itu kita benar-benar menguatkan online. Jadi kalau dulu itu Mbak, kalau dulu itu kita tuh online tuh cuma hanya buat kayak gimana ya, kayak ngasih-ngasih apa ya, cuma buat nyimpen karya istilahnya gitu ya. Kalau sekarang tuh nggak bisa, kita harus benar-benar bisa narik orang dari situ gitu loh, karena semuanya online gitu loh. Kalau kita nggak online sendiri nanti kita akan tenggelam kan mbak gitu loh, kita nggak ada atensi di situ, teman-teman tuh kayak melupakan kita. Jadi emang harus bikin sesuatu yang menarik gitu kan, nggak cuma jual baju tapi juga ada edukatifnya gitu, ada edukasinya kayak gitu. Yang perubahannya cuma kita lebih mikir konten aja sih mbak sekarang, mikir konten biar gimana caranya tetap menarik gitu loh. Kalau dulu kan enggak.
tiap hari tuh tetap update gitu ya, kayak konten apa aja gitu ya Kak. Oke, ya itu sih sebenarnya pentingnya konten banget. Jadi kayak sekarang juga banyak yang lain UMKM lain atau bisnis yang lain tuh yang mereka sebenarnya nggak hanya jualan, tapi mereka juga mungkin menyelipkan edukasi mengenai bisnisnya dari mereka atau misalnya cara perawatan dari bisnisnya mereka. Itu penting banget sih Kak. Jadi kayak mungkin yang kayak kaum milenial ya yang mager gitu kan, kayak males kalau buat searching di Google. Tapi kan kalau misalnya melalui sosial media tuh kita bisa lihat nih, oh ternyata perawatannya kayak gini, ternyata kayak gini. Itu penting banget sih emang konten kalau menurut aku sendiri. Buat saatnya nih Kak, Lori Fashion itu ada di marketplace mana aja sih Kak? Selain di Kita Instagram? Tokopedia sama Shopee. Oh, udah ada di Tokopedia sama Shopee ya berarti ya? Ada semua. Tapi kita lebih banyak di Shopee sih Mbak, karena Shopee kan dia mungkin lebih cewek ya Mbak ya. Kalau Tokopedia tuh aku cenderung banyak cowok sih di situ, maksudnya yang lebih senang Tokopedia kan. Kalau Shopee kan kayaknya rame banget gitu loh ininya. Ya. Aktifnya rame gitu loh. Jadi kayaknya lebih cocok di cewek-cewek juga sih. Oke. Kita ini Kak lanjut lagi sebenarnya ke kain lurik lagi nih. Aku masih penasaran nih ke kain lurik gitu. Sebenarnya tuh Kak tantangan terbesar apa sih Kak? Tantangan terbesar dalam melestarikan kain lurik itu apa aja sih Kak sebenarnya? Kalau membesarkan Lori, tadi pertama kali itu karena itu ya Mbak ya, tantangannya itu adalah motivasi kita sendiri gitu loh. Kalau dari luar pasti ada, tapi kalau dari dalam tuh kita kalau misalnya sebagai owner nih, kalau kita juga berhenti, itu juga nanti bosen atau berhenti itu nanti pasti juga secara nggak langsung membuat tim kita juga akan nggak semangat gitu loh. Itu sih tantangannya mungkin cuma ke diri aku sendiri ya, internal gitu loh. Gimana caranya biar aku bisa disiplin, biar tetap termotivasi, tetap semangat seperti itu. Oke. Buat selanjutnya nih Kak, Lori Fashion udah pernah mencoba ekspor nggak sih Kak? Pengen coba atau sebenarnya udah pernah mencoba buat ekspor Sudah ke luar gitu? tapi itu ke Thailand. Jadi kan kebetulan sih ke pameran Mbak. Pameran itu pengunjungnya itu dari Thailand gitu. Terus dia senang, besoknya setelah sampai Thailand dia repeat order. Itu yang ekspor sih. Terus setelah itu pandemi kita nggak ada kegiatan sama sekali. Cuma beberapa dekorasi ekspor itu kita nyoba ikut dan kebetulan sih masuk gitu. Cuma buat kayaknya kan pandemi semua global ya Mbak ya. Kayaknya semua juga go lokal semua gitu. Semua negara. Jadinya kita memang sangat berkurang sekali. Makanya nih mudah-mudahan setelah tahun ini tuh kita bisa lebih menguatkan kualitas kita, bisa lebih menguatkan syarat-syaratnya semua dilengkapi, mumpung nggak ada kegiatan pameran nih, benar-benar nguatin itu apa namanya produk dan segala macamnya, biar kalau pas besok sudah mulai selesai pandemi kita udah siap buat ekspor. Oke, wah Semoga ya Mbak. seru banget nih teman-teman nih, kalau Lori Fashion udah mulai ke ekspor nih, wah keren banget nih. Berarti udah ini ya Kak, udah mulai siap-siap buat ke ekspor ya, udah kayak persiapan apa. Tapi sebenarnya udah pernah ya Kak ke workshop atau gimana itu udah pernah? Oh di Thailand itu kayak apa tuh Kak? Kayak pameran gitu? Kalau workshopnya udah Mbak, untuk workshop itu kita pernah ikut yang Jogja Fashion Week, terus pernah yang ikut ASEAN Wastra. ASEAN Wastra itu yang kebetulan ketemu sama customer Thailand itu. Kalau yang Wastra itu di kemarin termasuk ini ya, termasuk mancanegara sih gitu. Jadi kita ngikutnya emang nggak banyak sih Mbak, karena kan kita juga baru tahun 2018 nih. 2018 baru mulai merintis gitu Mbak, mulai serius-seriusnya tuh mulai 2018. Jadi saya ikut pameran juga nggak banyak sih, baru tahun 2019. Lagi senang-senangnya nih, seharusnya kemarin itu 2020 itu ikut ini Inacraft di Jakarta. Tapi karena pandemi kan batal semua. Jadi ya pamerannya pameran online Mbak. Maksudnya online. Oh, tapi udah nyampe ke luar negeri gitu ya Kak? Kebetulan pamerannya itu pameran ekspor, jadi kayak TEI, Trade Expo Indonesia itu, dengan kemarin itu ini dari Disperindak Provinsi itu kan ada kayak namanya kayak ini juga kan dari perdagangan luar negeri, mereka ada kayak program gitu, program pameran luar negeri juga, itu kita juga masuk kebetulan di situ. Jadi ya paling enggak yang pengunjungnya bisa tahu gitu ada Lori di sini kayak gitu. Oke.
Biasanya tuh Kak, pelanggan-pelanggan Lori Fashion tuh kebanyakan dari mana aja tuh Kak? Dari daerah mana aja tuh biasanya? Daerahnya, Mm-mm, berasalnya. mm-mm. Biasanya Biasanya dari tuh. Jawa, Pulau Jawa. Terus kalau aku kan dulu kan sempat tinggal juga di Papua nih Mbak. Pernah di Papua Hmm, juga, masih sana. Jadi paling jauh sih di Papua gitu. Paling jauh tuh wah, customer di Papua. Tapi kebanyakan tuh 80% dari Pulau Jawa. oke. Kita tunggu nih Kak sampai ke pulau-pulau selanjutnya nih di Lori Fashion nih. Amin ya Tadi Mbak. kita mungkin, amin. Tadi kita mungkin bicara mengenai ekspor nih Kak. Aku pengen tahu sih Kak, gimana sih menurut Kakak itu cara produk lokal itu dapat bersaing dengan produk luar itu gimana tuh Kak? Kalau Apakah aku sih melalui melihat, kualitasnya atau bagaimana itu? kalau kualitas pasti ya. Kalau misalnya kita bersaing-bersaing tuh kita tetap nggak bisa. Maksudnya itu setiap setiap produk pasti kan ada karakteristiknya. Maksud karakteristik itu dari negara ini tuh selalu ada gitu. Tapi kalau misalnya untuk bersaing tuh paling nggak itu bisa sama dengan mereka tuh punya ciri khas Mbak. Ciri khasnya gimana kayak gitu. Apa sih yang membedakan kayak gitu. Halo? Oke, halo, iya. Berarti emang kualitas sih Kak yang paling penting ya sebenarnya ya. Ciri khas, ciri khasnya. Kita harus punya Oke, ciri khas juga. tapi kalau menurut aku sendiri sih Kak, kalau misalnya kayak kain lurik kan itu emang tradisional Indonesia banget lah, ciri khas Indonesia. Mungkin lebih gampang kali ya Kak ke luar. Jadi kayak kita juga memperkenalkan, oh ini punya Indonesia nih, ada kain lurik gitu. Itu bagaimana menurut Kakak? Apakah mungkin lebih gampang karena kain lurik atau Kalau gimana? Iya, kalau misalnya lurik, aku kan dulu milih lurik kenapa? Kan lurik kan simple ya. Aku kan nggak suka yang terlalu rame kayak gitu kan. Kalau lurik kan gampang dipadu-padankan, terus dia cenderung bisa dipakai buat sehari-hari kayak gitu kan, casual segala macam. Tapi kalau misalnya kayak yang terlalu ornamen-ornamen terlalu banyak kan namanya flora, fauna segala macam itu emang agak rumit juga sih. Maksudnya kita buat membuat dia biar casual tuh emang butuh tantangan tersendiri gitu. Nah, kalau aku lihat kan lurik ini kan dia straight ya, garis-garis gitu. Itu akan Mm-mm. lebih mudah diterima kan banyak orang gitu. Mungkin yang luar negeri juga kan orang bule-bule atau yang di Eropa kan sukanya mungkin yang minimalis gitu. Mm-mm. Aku rasa lurik mungkin bisa diterima karena aku sendiri yang pas pelatihan ekspor itu juga sempat apa ya dapat info dapat ilmu ya. Kalau orang uh, Eropa gitu kan orang Barat itu mereka malah nggak terlalu suka kayak misalnya kayak motif yang kayak motif orang gitu loh mbak, motif orang, motif Mm. hewan gitu mereka nggak terlalu interest gitu. Tapi kalau yang simpel-simpel kayak garis apa gitu tuh mereka mau suka. Oke, berarti ini mungkin bisa jadi tips juga ya bagi teman-teman kayak kalau kalau buat mau ekspor gitu ya Kak. Sebenarnya sih ada, tapi itu aku nggak tahu negara mana ya Mbak ya. Saya nggak tahu, mungkin ada juga mereka yang senang itu mungkin ada, mungkin Afrika saya nggak tahu. Tapi kalau yang Eropa sendiri mereka kayak cenderung ini sih, sangat pemilih banget gitu, suka yang minimalis, rata-rata kayak Hmm, gitu. gitu. Oke. Wah, ini makin menarik banget nih. Banyak banget ilmu-ilmu yang aku dapat juga dari Kakak nih mengenai Lori Fashion. Mungkin teman-teman yang masih ingin bertanya atau masih penasaran nih, mungkin bisa aja langsung ketik di kolom komentar di bawah atau bisa drop melalui question box. Buat selanjutnya nih Kak, Kakak ini udah bergabung di komunitas kreologi ya, Kak? Halo Kak, sorry nih Halo? putus-putus. Oh iya, Iya, ini Kakak udah bergabung di komunitas kreologi ya, Kak? gimana gimana? Kakak udah bergabung di komunitas kreologi. Oh, kreologi. Ya, itu motivasi Kakak bergabung di komunitas kreologi itu apa sih, Kak? Dan apa sih yang Kakak dapetin ketika bergabung di komunitas kreologi? Oke, jadi aku tuh emang bergabungnya belum lama sih Mbak di kreologi. Cuma waktu itu kan sempat tahu gitu kan karena ini apa namanya lihat-lihat dan juga aku juga di Japri dengan salah satu ini tim dari kreologi juga. Aku lihat tuh kayaknya kok menarik ya gitu kan. Aku dulu tuh belum tahu nih apa sih. Aku pikir kan krea gitu ya. Krea itu mungkin kayak kreatif atau kreasi gitu kan. Aku karena kayaknya kok gue banget ya. Aku cuma pengen tahu aja gitu loh kok di kreologi itu kayaknya kok bisa banyak banyak apa banyak relasi dengan sama teman-teman yang
mungkin sama usahanya kayak aku, sama-sama kayak dari sumber daya manusianya, dengan aku pengen nanti suatu saat siapa tahu bisa kolaborasi juga dengan teman-teman yang hebat-hebat itu gitu, komunitas dari Oke, berarti kreologi. bisa menambah relasi juga gitu ya, Kak? Pengennya sih. Iya, karena kita juga di Kreologi itu kan selain menambah relasi, di situ kita juga bisa saling diskusi sih Kak mengenai bisnis-bisnis kayak bagaimana proses produksi, Benar. pengiriman dan sebagainya gitu. Hmm. Oke, mungkin ini udah mau di penghujung acara nih Kak, soalnya udah jam 5 lewat nih, udah mau mendekati buka puasa. Aku ada pertanyaan terakhir nih mungkin untuk Kakak. Pesan-pesan nih Kak, pesan-pesan dari Kakak untuk para pegiat UMKM khususnya di bidang kria tuh apa sih Kak? Apakah ada pesan-pesan khusus nih buat para teman-teman penggiat UMKM? Kalau aku sih ini Mbak, pertama sih tetap harus punya mimpi ya Mbak ya. Soalnya kalau kita nggak punya mimpi itu akan berat sekali kita sebagai apa namanya masih pengusaha yang masih kecil. Maksudnya bukan masih merintis gitu tuh sangat banyak sekali tantangannya. Kalau kita nggak punya impian, kita nggak punya cita-cita, nggak punya goals yang terukur, itu akan susah sekali buat kita bisa sustain di situ, bisa bertahan di situ kayak gitu. Terus juga selain itu saya juga kalau saya sendiri itu motivasinya adalah saya ingin memberikan banyak manfaat buat banyak orang gitu teman-teman, buat juga lingkungan lingkungan yang saya mungkin selama ini belum saya tahu kayak misalnya ibu-ibu di desa, komunitas rajin segala macam. Jadi kita tuh jangan hanya berpikir hanya untuk memperkaya diri sendiri, tapi akan lebih sangat kayak memberi semangat gitu kan, suntikan semangat kalau kita bisa bermanfaat buat banyak orang. Oke, Kira-kira kayak wah. gitu. Intinya pokoknya tetap harus menjadi yang bermanfaat lah ya Kak buat orang-orang sekitar. Oh, Manfaat ini ya. ada pertanyaan nih Kak di question box nih. Pertanyaannya itu bahan baku nih Kak, itu gimana Kakak cara mendapatin bahan baku? Nah itu gimana Kak cara ngedapatin bahan baku dari kain lurik sendiri? Gampang sih, bahan baku tuh banyak banget, pengrajin lurik tuh banyak banget gitu. Ya ada di Jogja ada, aja di tiap kabupaten tuh rata-rata punya loh, maksudnya ada ininya sendiri gitu loh, ada pengrajinnya sendiri, itu banyak banget. Jadi kalau bahan baku sih menurutku nggak terlalu ini ya, bisa langsung ke ini aja, searching mungkin di Instagram, Oke, bahan baku lurik. kalau berarti gampang banget ya Kak buat kain lurik itu kita ngedapatin bahan baku dan bagaimana cara mendapatinnya itu sebenarnya gampang ya Kak? Gampang, karena banyak banget yang jual, banyak banget yang buat gitu loh. Cuma kendalanya tuh kan sekarang kalau yang tradisional itu kan sudah ini ya Mbak ya, sudah berumur tuh. Pengrajinnya tuh berumur gitu. Jadi itu aku sih pengennya ya Mbak ya, mudah-mudahan kalau urik tuh jadi tren gitu kan. Jadi tren, jadi apa ya, kayak bisa kita lestarikan. Juga banyak generasi muda yang mau ikut gitu loh, mau ikut buat ambil bagian ini, jadi buat meneruskan tradisi. Iya, biar uh, kita menganggap kain lurik itu nggak hanya tradisional atau apa, tapi sebenarnya kita bisa gabung-gabungin biar tetap jadi tren gitu ya Kak, bisa dipakai di segala acara gitu. Oke. Bener Mbak. Ini udah selesai nih pertanyaan dari aku, mungkin dari teman-teman juga udah selesai karena ini udah jam 5 lewat, udah mendekati waktu buka puasa juga. Jadi terima kasih banget buat Kak Dina, Aji Lab sore hari ini. Makasih banget udah menyempatkan waktunya buat sharing-sharing bersama Kreologi mengenai Lori Fashion. Banyak banget ilmu-ilmu yang kita dapetin nih, kayak bagaimana cara perawatan dari kain lurik sendiri, terus bahan baku dan sebagainya. Terima kasih banget. Mungkin teman-teman, jika teman-teman tertarik untuk mendapatkan lebih banyak info dan sharing tentang cara mendukung dan menumbuhkan bisnis kerajinan tangan, silakan bergabung dengan komunitas Kreologi. Melalui Bitly Unduh Kreologi nanti bakal ada di kolom komentar, dan bagi teman-teman yang mungkin terlambat bergabung di IG Live kali ini dapat melihat tayangan ulang ini di IGTV dan channel YouTube Kreologi. Oke, terima kasih buat Kak Dina dan teman-teman yang udah bergabung di IG Live Kreologi. Mungkin nanti bisa bergabung di IG Live selanjutnya. Selamat sore, terima kasih Kakak.